Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi, Prodi PAI kelas 1C. Akan membacakan Ikhwanul Muslimin. Pengertian dari Ikhwanul Muslimin dan sejarah kemunculannya ialah: 1. Pengertian dan sejarah kemunculan. Ikhwanul Muslimin, yang dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan Muslim, merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islam di Mesir dan dunia Arab. Dalam perkembangannya, organisasi yang dipelopori oleh Hasan al-Banna ini melahirkan sejumlah organisasi Islam lainnya, baik di Mesir maupun di luar Mesir. Para pendiri organisasi ini antara lain Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Misri, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is, dan Zaki al-Maghribi, selain al-Banna sendiri. Mereka berkumpul pada tahun 1928 di kota Islamiyah. Saat itu, Hasan al-Banna bertugas sebagai pengajar di Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat SD. Pada perkumpulan tersebut, mereka sepakat mendeklarasikan berdirinya Ikhwanul Muslimin dengan berkata, "Kami adalah bersaudara yang akan bekerja sama untuk mengabdi kepada Islam. Kami adalah Ikhwanul Muslimin." 2. Ajaran dan keyakinan Ikhwanul Muslimin. Abdul Mu'in al-Hafni menyebutkan pelopor Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, dianggap pemerintah Mesir menyebarkan dakwah Islam sesuai yang dipahami. Dinilai sebagai dakwah bercorak salafi, tarekat sunni, hakikat sufi, organisasi politik, organisasi ilmiah dan pendidikan, badan usaha perekonomian, dan pemikiran sosialis. Mengenai hal itu, al-Banna menjelaskan pemahamannya tentang Islam secara komprehensif, menyebabkan dakwah yang diembannya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sebab Islam berkaitan dengan akidah, ibadah, bangsa, kewarganegaraan, agama, negara, spiritual, mushaf, dan juga pedang. Di awal pembentukan jamaah ini, al-Banna memperhatikan aspek pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah dan amat menekankan pentingnya pendidikan tersebut. Tujuan dari pendidikan Islam dimaksud untuk membangun akhlak kuat dan akidah benar, sehingga dapat mendorong para anggota jamaah melakukan perbuatan mulia. Tugas terpenting yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam menurut al-Banna adalah mengikuti manhaj atau metode ilahi, yakni Al-Quran. Manhaj tersebut memiliki kelebihan, yaitu mudah, terbatas, jelas arah dan tujuannya, praktis dan realistis, serta tidak didasarkan pada khayalan belaka. Di samping itu juga dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan secara praktis dan bukan hanya teori, hanya harapan nyata dan bukan sekedar impian. Falsafah tarbiyah Hasan al-Banna sebagai berikut. Manusia tidak terdiri dari satu unsur saja, karena ia tercipta dari tanah yang ditiupkan ke dalamnya ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah makhluk yang memiliki kedudukan tertinggi dibanding makhluk-makhluk lainnya dan memiliki peranan sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, bukan malah perusaknya. Karena itulah tujuan dari pendidikan yang kita lakukan ada dua hal. Pertama, untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian baru, yaitu kepribadian yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan bakatnya dan yang terpendam, menyempurnakan kekuatan dan keindahannya, serta menyempurnakan fisik, akal, dan perasaan sehingga dapat menjadi manusia yang paling baik. Kedua, membangun masyarakat yang berpegang teguh dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, serta masyarakat tauhid yang memiliki keunggulan.
Al-Banna telah menulis sebuah buku berjudul Da'watuna fi Da'watuna fi Taur Jadid, atau dakwah Islam di era baru. Dalam buku tersebut, Al-Banna antara lain menjelaskan di era modern ini, medan dakwah telah berkembang sehingga mencakup semua dunia Islam. Tujuan dakwah Islam pun berubah dan lebih mengarah kepada kepemilikan kekuasaan atau politik. Sebab kekuasaan inilah yang akan menjadi sarana untuk berdakwah. Media untuk mewujudkan tujuan tersebut pun telah berubah, di mana dulu dakwah hanya dilakukan dengan memberikan hikmah dan nasihat-nasihat, tetapi sekarang dakwah dilakukan dengan jihad. Dalam makalahnya Al-Da'wah ila Allah ala man tajib, atau siapakah yang wajib mengemban dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Banna menjelaskan, dakwah wajib dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama adalah pemerintah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kekuatan yang tidak dimiliki oleh Al-Qur'an. Kedua adalah dewan legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Ketiga adalah orang-orang kaya dan dermawan karena dengan harta mereka dapat melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah para ulama dan kaum pelajar muslim. Di bagian lain, Al-Banna juga berkata, sudah tiba saatnya bagi kita untuk bertindak dan bersungguh-sungguh. Tidak ada waktu untuk bertindak lambat. Kita harus mengubah sistem dakwah dengan ucapan kepada mereka. Jika mereka menerima dakwah dan menjalankannya, maka kita dukung mereka. Tetapi jika mereka menanggapinya secara bertele-tele dan dengan argumen yang tidak dapat diterima, maka kita harus menyatakan perang dengan siap pemimpin atau ketua kelompok yang tidak mau berjuang untuk Islam atau tidak memberi kemudahan jalan dakwah Islam bagi kemajuannya. Kami akan menyatakan permusuhan dan tidak akan melakukan perdamaian sampai Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebenaran kepada kita dan kaum muslimin pada umumnya. Dalam makalah lain berjudul Nahwu An-Nur atau Menuju Cahaya, Al-Banna juga menjelaskan suatu umat yang sedang berkembang sangat membutuhkan adanya kekuatan. Mereka juga harus mendidik generasi mudanya dengan pendidikan kemiliteran, terutama pada saat di mana kondisi aman tidak akan dapat dicapai kecuali dengan cara berperang. Sehingga semboyan generasi muda pada saat itu adalah kekuatan adalah jalan terbaik untuk menegakkan kebenaran. Tulisannya berjudul Al-Jihad. Al-Banna mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya umat yang memperbagus amalnya untuk menghadapi maut dan mengetahui bagaimana cara mereka mati dalam keadaan mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kehidupan di dunia yang penuh dengan kemuliaan dan kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Ketahuilah bahwa penyakit yang dapat membuat kita hina adalah cinta kepada kehidupan duniawi dan takut mati. Persiapkanlah diri kalian untuk menerima ilmu yang agung ini dan dirindukanlah kematian, karena dengan melakukan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian kehidupan. Ketahuilah, kematian pasti akan datang dan hanya sekali datangnya. Oleh karena itu, jika kalian menjadikan kematianmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan keuntungan di dunia dan pahala di akhirat. Kelak, maka carilah kematian yang besar itu, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemuliaan mati syahid dalam rangka membela agamanya. Abdul Qadir Auda, seorang penasihat jamaah Ikhwanul Muslimin, menjelaskan dalam bukunya At-Tashri' al-Jinai al-Islami sebagai berikut. Undang-undang atau konvensional
dibuat oleh manusia, sedangkan syariat yang dijadikan dasar dalam mengatur jamaah ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bukunya yang lain. Al-Islamu wal audauna asyasiyah. Al-Islam wa audaluna asyasiyah. Abdul Qadir menjelaskan, faktor yang menyebabkan kemunduran kita adalah karena kita tidak menjalankan syariat Islam. Tidaklah benar jika dikatakan bahwa syariat Islam tidak sesuai lagi diterapkan di zaman sekarang, atau bahwa kemajuan hanya rasional atau buatan manusia. Ia juga menjelaskan prinsip dasar hukum kita adalah memimpin dunia ini dengan orientasi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih seorang khalifah yang dianggap sebagai wakil dari seluruh umat Islam, yang dibantu oleh Dewan Penasihat dan Dewan Kabinet Pelaksana. Ketahuilah bahwa tidak ada titik temu antara sistem Islam dengan sistem diktator. Sistem Islam didasarkan pada azas syura atau musyawarah, bayat atau pengambilan sumpah, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Sistem Islam juga berbeda dengan sistem demokrasi, karena sistem demokrasi didasarkan pada pendapat masyarakat yang disesuaikan dengan kepentingan mereka, sedangkan sistem Islam didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat oleh zat yang kekuasaannya berada di atas kekuatan semua manusia. Selain itu, hukum dan kekuasaan dalam Islam tidaklah diwariskan. Ketahuilah bahwa syariat Islam mengharuskan adanya satu negara, satu bangsa, dan satu pemimpin. Sayyid Qutb adalah pemikir dan salah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin dan organisasi-organisasi Islam lain pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Dalam bukunya berjudul Muallim Fit Thoriq, Qutb menjelaskan, yang pertama harus dilakukan oleh umat Islam adalah menciptakan masyarakat yang Islami sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Sebab meskipun solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut adalah Islami, akan tetapi jika kondisi masyarakatnya belum Islami, maka solusi-solusi itu tidak akan berarti. Perlu diketahui, masyarakat yang ada sekarang adalah masyarakat jahiliyah. Padahal dalam sejarah telah tercatat bahwa masyarakat jahiliyah selalu memerangi dan tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat mukmin. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan untuk menghadapi masyarakat jahiliyah tersebut, yakni kekuatan untuk menghancurkan dan mengalahkan mereka. Ajakan untuk menghimpun kekuatan dan memberikan solusi dalam rangka melakukan revolusi Islam inilah yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara pihak pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin, hingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah pada Juli 1954, yakni dalam tragedi Manshiat Nasr. Gamal Abdul Nasr, presiden Mesir kali itu, menangkap para aktivis dan anggota jamaah ini dan menindaknya secara tegas. Ada 6 orang dari anggota jamaah ini yang dihukumi mati, diantaranya Abdul Qadir, Audah, dan Sayyid Qutb. 3. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Sebagai dampak dari pertumpahan darah tersebut, juga sebagai dampak dari kitab Muallim At-Thoriq yang ditulis oleh Sayyid Qutb, jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok, yaitu: pertama, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadinya konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Kedua, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah, kita tidak perlu mengingkarinya dengan tangan
atau kekuatan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Ketiga, jamaah at-takfir wal hijrah. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan di sana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Keempat, jamaah al-jihad yang berpendapat perang melawan pemerintahan yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan negara Islam. Jamaah Ikhwanul Muslimin yang masih ada sampai sekarang memiliki semboyan dakwah Islamiyah harus dilakukan dengan hikmah atau pesan dan nasihat yang baik. Metode mereka dalam berdakwah diintisarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan atau apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu dari gangguan manusia." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Di Indonesia, Ikhwanul Muslimin hadir pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Keterkaitan partai ini dengan Ikhwanul Muslimin diakui oleh Sekretaris Jenderal PKS Anies Mata. Berikut pernyataan Anies Mata. Inspirasi Al-Ikhwanul Muslimin dalam diri Partai Keadilan Sejahtera, kalau boleh digarisbawahi di sini, sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus. Pertama, inspirasi ideologis yang salah satunya didasarkan pada prinsip sumuliyat al-Islam atau universalitas Islam, sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan al-Banna saja, tetapi juga pejuang-pejuang yang lain. Kedua, inspirasi historis, semacam mencari model dan maket dari sebentuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan al-khilafah al-Islamiyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri Muslim, tetapi yang mempertemukan dua inspirasi itu pada diri Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin adalah pada aspek denyut pergerakannya, sebab pada saat tokoh-tokoh yang lain menjadi pembaharu dalam lingkup pemikiran, Hasan al-Banna berhasil mengubah pembaharuan itu dari wacana menjadi gerakan, dan tidak berlebihan bila inspirasi gerak itu juga yang secara terasa dapat diselami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera. Secara lebih tegas, keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin dikatakan oleh partai ini sekaligus mantan anggota Dewan Syariah PKS Yusuf Supendi. Dalam bukunya Replik Pengadilan, Yusuf Supendi menggugat elit PKS. Ia menjelaskan, Ketua Majelis Syuro PKS memiliki kekuasaan tinggi yang dikenal dengan istilah Murokibam, yaitu pemimpin tertinggi Jamaah Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Kekuasaan ini diamanatkan dalam aturan pertama yang sangat rahasia yang dinamakan Nizam Asasi atau aturan besar, yang bersumber dari Nizamam atau aturan umum.
yang diterbitkan oleh Ikhwanul Muslimin pusat di Kairo, Mesir. Dengan demikian, aturan yang berlaku di PKS tidak boleh bertentangan dengan aturan Ikhwanul Muslimin pusat di Mesir. Nizam Asasi Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu disahkan oleh Musyawarah Majelis Syuro PKS di Jakarta Selasa tanggal 25 Juli tahun 2000. Sekian dari saya, tugas membacakan pengertian Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.